Kita bergeser ke Kediri, Jawa Timur yang menyimpan kuliner legendaris berusia 100 tahun lebih. Nah, kuliner satu ini memiliki rasa yang gurih dengan tekstur lembut dan juga kenyal. Kebayang nggak kira-kira ini nama kulinernya apa ya? Gurih, teksturnya kenyal, kayaknya tahu deh. Apa tuh? Tahu nih. Oh, Kulinernya tahu. Nah, mau tahu nih bagaimana rahasia pengolahan tahu Kediri? Inspirasi akhir pekan kali ini akan mengajak Anda semua untuk mengintip dapur kuno tahu kuning di Kediri. Sebelum mengintip dapur produksi tahu Kediri, kita kenali dulu nih perbedaan antara tahu dan takwa khas Kediri ini. Praktisi sejarah Kediri Imam Mubarak mengatakan istilah tahu berasal dari kata tauhu yang diambil dari bahasa Hokkia. Tauhu artinya kedelai yang difermentasi, warnanya pun identik putih dengan tekstur lembut. Menurutnya, pada sekitar tahun 1900 terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Nusantara, salah satunya ke Kediri. Kota Kediri diketahui memiliki kualitas air yang sama seperti di Tiongkok. Hal inilah yang membuat tahu Kediri memiliki rasa dan tekstur yang nyaris serupa dengan tahu dari daerah asalnya. Berdasarkan catatan Cuku Fei dari Cina, tahu Kediri awalnya juga putih, kemudian dikembangkan dengan diberi warna kuning yang disebut kuah. Namun oleh masyarakat Jawa, pelafalan kuah berubah menjadi takwa. Di Kediri, hampir 100% kedelai untuk membuat tahu adalah impor dari Amerika Serikat. Alasannya, jika memakai kedelai lokal, kualitas tahu yang dihasilkan kurang maksimal. Sebelum digiling, kedelai direndam terlebih dahulu dan dicuci. Kedelai tadi setelah ditimbang direndam kurang lebih sekitar 4-5 jam. Lalu dicuci, dibersihkan, dipisahkan dari kotoran-kotoran dan bersiap untuk digiling. Ini cara membersihkannya. Wah, iya, lumayan betul. Setelah bersih dan sedikit mengembang, kedelai pun siap digiling. Nah, tantangannya ada di sini. Setelah kedelainya bersih dan siap digiling, ini harus memutar kedelai di gilingan seberat 100 kg nih batunya nih. Bagi pemula seperti saya, menggiling kedelai dengan alat tradisional tidaklah mudah. Selain berat, gerakannya pun harus konstan. Berbeda dengan para pekerja yang sudah turun-temurun membuat tahu di pabrik ini. Dalam sehari, mereka mampu menggiling 2 kuintal kedelai. Wah, sudah tidak perlu nge-gym nih. Dan pabrik tahu Bakacung ini merupakan pelopor tahu Kediri. Dan satu-satunya pabrik tahu yang masih mempertahankan metode memasak tahu dengan cara tradisional. Ini yang sudah habis digiling tadi ya, siap dituang karena ini udah hampir 35 derajat Celcius. Tadi saya diajarin Pak Suti gini Pak ya caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembari menunggu bubur kedelai mendidih, sesekali api harus diperiksa. Tambah kayu bakar dan pastikan api menyala maksimal. Keringat pun mulai mengucur di punggung saya. Namun tugas belum usai. Pantang nyerah meski gerah. Nah, ini prosesnya sudah selesai ya, tadi udah mateng nih. Kita menyaring dan mencari sari pati dari kedelai untuk dijadikan tahu yang berkualitas dan lezat. Harus hati-hati nih, panas. Oke, sekarang waktunya menyaring. Oh, satu-satu ya. Oh, gini. Asik juga ya Pak ya. Sauna guys. Panas. Asapnya panas ternyata. Usai disaring, ampas sisa saringan dimasukkan karung dan dijual untuk dijadikan pakan ternak. Sebenarnya ampas tahu ini bisa dijadikan oncom, tapi di Kediri oncom tidaklah populer. Nah, kalau ini memang butuh keahlian khusus untuk memberi cuka kepada sari tahu yang tadi sudah diperas. Kalau nggak dikasih cuka, ini namanya nanti susu kedelai. Nah, kalau dikasih cuka, dia akan menggumpal dan menjadi tahu.
Selanjutnya, kembang tahu yang sudah mulai padat dicetak dalam wadah kayu yang dilapisi kain. Dalam satu cetakan akan menjadi 48 potong tahu. Setelah terisi penuh, cetakan dimasukkan ke dalam alat pres agar air dalam tahu hilang dan tahu menjadi padat. Selain berat, tahu yang masih bercampur air di dalam cetakan juga masih panas. Jadi harus berhati-hati saat mengangkatnya, karena jika tidak kuat menahan panas, tahu bisa tumpah. Agar tahu padat dengan sempurna dan kandungan air berkurang, alat pres diperberat dengan bandul besi berbobot 25 dan 50 kg. Berapa kilo nih? Wah. Bismillah. Yang ini nggak kuat saya, Pak. Lanjutkan. Tahu pun didiamkan selama 1 jam di dalam alat pres. Sembari menunggu tahu padat, saya memanfaatkan waktu untuk menumbuk kunyit. Kunyit akan digunakan sebagai pewarna dan pengawet takwa atau kuah Kediri. Usai ditumbuk, kunyit dimasukkan ke bejana batu yang berada di atas tungku dengan air mendidih. Bejana ini nanti digunakan untuk merebus tahu dan menyulap tahu putih menjadi kuning. Supaya berasa gurih, jangan lupa tambahkan garam beriodium secukupnya ya. Tahu selanjutnya direbus di dalam air kunyit hingga mengambang. Tahu yang mengambang berarti sudah siap diangkat serta ditiriskan dan ditata di atas rak agar dingin. Menarik hati dan bikin penasaran. Saya pengen nyobain satu. Aromanya kunyit. Juicy di dalamnya, gurihnya itu garam, kemudian ada aroma kunyitnya, dan enak banget deh pokoknya. Pengen ya? Langsung saja meluncur ke kota Kediri. Tahu ini bisa dibeli hampir di semua toko oleh-oleh di Kediri. Eka Rima, Didin Iswandani, Kediri, Jawa Timur.